ternyata model yang seperti itu akan menjadikan diri kalian sebagai target DC. Nah, cara terbaik dan cara teramannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat lagi ya pada hari ini. Tiap hari kita akan update informasi tentang perpinjolan agar kalian makin semangat lagi dan makin kuat mental. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata ini yang membuat kalian menjadi target DC. Ternyata kesalahan ini dimulai dari kalian sendiri. Nah, apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, saya akan bacakan beberapa curhatan teman-teman ya yang udah saya tutup lah seperti biasa ya. Untuk kalian ketahui, kalian tahu bahwa saya tidak sendiri nih galbay. Dan buat para DC-DC yang nonton YouTube saya ini, kalau kalian melakukan ini kepada semua para nasabah kalian, yakinlah sebenarnya yang membuat perusahaan pinjol itu bangkrut ya para DC-DC-nya itu, karena kelakuannya modelnya seperti ini. Nah, seperti postingan teman kita baru-baru ini mengatakan, saya ucapkan terima kasih kepada DC FC Kredit Pintar, KTA Kilat Adapundi yang telah meneror saya sampai nelpon-nelpon ke kantor saya sehingga saya dipindah kerja dengan gaji yang tidak cukup untuk mengangsur pinjaman tersebut padahal gaji yang sebelumnya cukup. Mulai kurun waktu ini saya mohon maaf karena tidak bisa membayar dan gagal bayar. Itu kan yang kalian inginkan. Jadi saya tidak akan bayar lagi sekalipun ada kolektor ke rumah. Milih berantem pokoknya. Saya sudah siap samurai apabila Anda tidak sopan. Nah, ada yang baru saja dipecat gara-gara dia mungkin telat beberapa hari saja, ternyata sudah sampai ke kantornya sehingga dia dipindah kerjakan. Kemudian ada lagi yang menginformasikan seperti ini, Kak Desi mau tanya dong, saya ada di WA sama DC-nya, data saya mau dipakai buat pengajuan pinjaman lagi sama mereka, emang bisa ya Kak? Tolong dibalas. Nah, jawabannya tidak bisa. Karena apa? Kalau sudah orang lain menggunakan data pribadi kita, itu adalah perbuatan ilegal yang mana jatuhnya sebagai tindak pidana. Nah, kalau kalian merasa ketakutan, langsung saja ancam DC-nya dengan bunyi pasal-pasal yang mana akan memberatkan DC tersebut. Nah, seperti ini teman-teman ya, pencurian data pribadi dikenakan pasal 65 ayat 1 dengan denda 5 miliar, penyebarluasan data pribadi pasal 65 ayat 2 dengan denda 4 miliar dan maksimal 4 tahun penjara. Kemudian penggunaan data pribadi orang lain pasal 65 ayat 3 dengan maksimal 5 tahun penjara dan denda 5 miliar. Nah, kasih ini aja sama DC-nya, kalau sanggup dia bayarkan, suruh aja sebar data kita atau pakai data kita untuk mereka. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau seandainya sampai kita dipecat gara-gara kelakuan DC, jangan bayarkan lagi, itu yang pertama. Karena apa? Walaupun kita tahu kita berhutang dan kita pasti akan membayarkannya walaupun mengundur waktu, tetapi perlu diperhatikan karena kelakuan DC bisa jadi kita dipecat, akhirnya kita tidak akan membayarkan hutang pinjol kita lagi. Untuk hidup aja kita masih mikir ngapain kita bayarin pinjolnya lagi yang sudah memecat kita dari perusahaan. Ini dari zaman Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sudah menegaskan untuk menindaklanjut untuk DC-DC yang seperti ini. Kemudian lagi banyak sekali ancaman para DC yang mengatakan akan menggunakan data kita untuk melakukan pinjaman lagi. Nah, kalau ada DC yang seperti itu, jangan lupa seperti tadi saya sebutkan, langsung lampirkan semua poin-poin ataupun undang-undang penggunaan data pribadi secara ilegal. Jadi nggak usah takut teman-teman ya, ancaman DC itu akan kembali kepada DC-nya lagi. Jadi mulai smart lagi, jangan lemah dengan segala ancaman DC, dan poin paling penting adalah jangan pernah baca WA ancaman DC apapun bentuknya. Dan kalian tidak usah takut, setiap DC yang mau datang ke rumah kalian itu hampir 90% tidak akan memberikan informasi kepada kalian. Gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, seperti curhatan teman saya pada pagi ini, yang mana ternyata kalau saya rincikan lagi untuk beberapa pinjol-pinjol yang sampai hari ini masih menargetkan kalian sebagai nasabah yang gampang diintimidasi, ternyata ini semua berlaku atas kesalahan kalian sendiri. Kasih saran dong Kak, saya ada cicilan di Kredivo 1,5 per bulan, telat 2 bulan karena sering datang seminggu sekali. Saya cicil lah kemarin 500, berharap nggak datang lagi.
Karena ada yang bilang selama kita masih ada etikat baik, mereka nggak datang lagi. Tapi malah sebaliknya saya jadi target gara-gara saya cicil mereka, makin sering lagi mereka datangnya. Seminggu sekali sekarang jadinya 2 hari sekali, dan berdua sekarang kalau datang amsyong banget. Nah sekarang saya harus bagaimana Kak? Dan informasinya uang 500.000 itu dari uang pinjamannya kepada temannya. Nah seperti itu dia teman-teman ya. Jadi yang memulai untuk dan memancing DC itu agar menjadikan kalian target adalah dengan cara seperti tadi. Kalian membayarkannya kepada DC-nya langsung. Nah itu poin pertama ya. Kemudian kalian selalu merespon WA dan telepon DC. Ya, kenapa saya bilang seperti ini? Ada beberapa orang yang screenshot lah percakapannya dengan DC-nya terus dikirim ke saya. Terus saya sampaikan, tolong stop, jangan pernah tanya dan jangan pernah jawab apapun yang ditanyakan oleh DC-nya. Karena apa? Percuma. Ya, DC yang menagih lewat WA, telepon ataupun email itu berbeda dengan yang datang ke rumah kalian. Jadi kalian menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran. Tetapi kalau kalian WA DC dengan mengancam ataupun menakut-nakutin DC itu boleh. Karena apa? DC kan sifatnya selama ini menakut-nakutin kita. Jadi untuk lebih menguatkan mental kita, baiknya mereka diancam balik lagi. Kemudian lagi, kalian itu selalu bayar langsung ke DC. Banyak sekali nih komen-komen yang mengatakan bahwa udahlah bayar aja ke DC-nya biar besok dia nggak datang lagi. Udahlah kasih aja lah uang rokoknya, udahlah kasih aja uang bensinnya. Nah mulai sekarang hilangkan model seperti itu. Karena apa? DC ini akan mendatangin kalian lagi untuk minta jatahnya. Ya, ada yang mengatakan, Mbak saya sudah setahun ini bayar lewat DC. Kata DC-nya boleh dicicil aja Mbak, 200.000 setiap dia datang. Dan setiap bulan dia akan datang ke rumah saya ngambil 200.000 itu. Terus saya sampaikan, pernah ngecek nggak di aplikasi? Pernah Mbak. Terus bagaimana? Aplikasi berkurang nggak? Nggak berkurang. Kata DC-nya tenang aja. Nanti setelah uangnya cukup untuk membayarkan cicilan pertama, itu akan berkurang dengan sendirinya. Jawaban dari saya itu bohong dan penipuan. Kalian sudah kena jeratan DC. Jadi jangan kalian lagi yang menjadi korban. Ingat saja bayar apapun lewat aplikasi. Tetapi nih ya, jangan langsung tiba-tiba kalian membayarkan lewat aplikasi ketika mendapat ancaman dari DC. Karena apa? Ternyata model yang seperti itu akan menjadikan diri kalian sebagai target DC. Nah, cara terbaik dan cara teramannya untuk bayar tagihan kalian yaitu dengan cara ya bayar seperti biasa saja. Mau itu ada ancaman DC, tidak ada ancaman DC, kalau ada dana bayarkan aja. Tapi kalau tidak ada dana ya udah abaikan saja. Toh setiap hari ancaman dan teroran intimidasi DC sudah menjadi makanan kita sehari-hari dan belum ada yang terbukti karena sifatnya DC adalah melemahkan mental kalian. Nah, kalian wajib tahu bahwa apapun yang diancam lewat DC belum pernah ada yang terbukti. Jadi mulai sekarang jangan khawatir teman-teman. Ya karena apa? Percuma juga kalian takut dengan DC seperti ini, dengan DC seperti itu, padahal yang datang ke tempat kalian itu berbeda orangnya. Bahkan ada yang menginformasikan kepada saya, ternyata DC-nya itu masih baru tamat SMA. Akhirnya dikasih wejangan sama teman saya untuk jangan kerja seperti ini, karena kalau kerja seperti ini reputasi kamu untuk kerja di perusahaan manapun akan hilang ataupun akan jelek. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong hindari beberapa poin yang sudah saya sampaikan di depan. Jadi mulai sekarang kalian sudah mulai tahu, apalagi menjelang slik OJK akan diberlakukan, pasti akan banyak kali DC yang mengatakan akan ada ancaman slik OJK, diblokir ini itu dan segala macamnya. Jangan jadikan ancaman DC ini sebagai pelemah kalian. Dan ingat sekali, dari beberapa tahun saya mengonten, belum pernah ada yang terbukti satupun kata-kata dari DC. Dan selalu saya sampaikan, DC itu setiap mau datang ke rumah tanpa ada informasi apapun, sekalipun dia me-WA kalian menggunakan bahasa daerah kalian, belum tentu DC-nya datang. Gitu teman-teman ya, tetap kuat mental, tetap semangat, fokus aja untuk memperbaiki hidup. Hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Gitu ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.